Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Diikat dengan sebuah tema, ibadah yang sejati. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang teramat banyak kita mempergunakan kata ibadah di tengah-tengah perjalanan agama kita, di tengah-tengah perjalanan persekutuan kita. Maka kita selalu berada di dalam kata itu, ibadah. Namun sejatinya, ibadah seperti apa yang Tuhan berkati, ibadah seperti apa yang sebenarnya, yang Tuhan mau menjadi bagian dari kehidupan orang percaya itu. Apalagi kalau kita kembali kepada kata ibadah yang berasal dari abodah, menghamba. Menundukkan diri, menghamba, menjadi doulos kepada Allah Bapa kita. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, Paulus merasa perlu untuk menegaskan hal itu sejatinya di tengah-tengah kehidupan jemaat Roma pada saat itu. Dan tentu saja bagi kita saat ini. Sebab benar surat ini ditulis oleh
Rasul Paulus ketika ia berada di Korintus. Dan kita tahu bahwa ini adalah tulisan teologis seorang Paulus yang sangat-sangat dalam sekali. Sebab mencakup berbagai aspek iman Kristen. Mulai dari doktrin dasar hingga sesuatu yang dipraktekkan, diaplikasikan. Dan kita melihat di dalam pasal 1 sampai 11, Paulus bicara tentang sesuatu yang doktrinal. Dan di pasal 12 sampai pasal 16, Paulus beralih kepada bagian etika, praktika, sesuatu yang praktis. Artinya, Paulus mau mengajak setiap kita menghidupi iman yang sejatinya dengan tindakan, dengan pola kehidupan, tindakan praktis di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah kehidupan, terlebih di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, hal apa yang bisa kita lihat yang mau ditegaskan oleh Paulus melalui nats kita ini? Penegasan yang pertama adalah bicara tentang pengabdian diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayat yang pertama, di mana Paulus menekankan bahwa iman Kristen tidak hanya melibatkan keyakinan dalam hati, tetapi juga tindakan nyata, pengabdian praktis. Itu sebabnya dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, berarti menyerahkan seluruh diri kita, hidup kita, untuk melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak. Penegasan yang kedua tidak lain adalah transformasi melalui pembaharuan pikiran. Perubahan hidup Kristen itu melingkupi sesuatu pembaruan di dalam cara berpikirnya. Dalam arti dengan memperbaharui pikiran kita, kita dapat lebih baik untuk membedakan dan mengikuti mana kehendak Tuhan. Seperti apa yang disebutkan di dalam ayat yang kedua itu. Penegasan yang ketiga, kerendahan hati dan kesederhanaan. Di sini Paulus menekankan pentingnya sikap rendah hati dan tidak berpikir lebih tinggi dari yang patut tentang diri sendiri. Artinya, Paulus mau katakan, milikilah kesederhanaan itu. Milikilah kerendahan hati menjadi pribadi yang mengimani akan Kristus Yesus dalam kehidupanmu. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Adanya kesatuan dalam keberagaman. Paulus di ayat 4 sampai ayat yang kelima menggunakan metafora tubuh, di mana Paulus menegaskan meskipun anggota tubuh Kristus memiliki fungsi dan peran yang berbeda, tapi mereka satu di dalam Kristus. Lalu apa yang berikut yang mau ditegaskan? Gunakanlah setiap karunia yang ada padamu untuk melayani Tuhan. Gunakanlah untuk pelayanan kepada Tuhan Yesus. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, begitu lantangnya Paulus menegaskan bahwa karunia-karunia itu harus digunakan melayani sesama dengan penuh dedikasi dan sukacita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tema kita mengatakan ibadah yang sejati. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Yang pertama, ibadah adalah persembahan hidup seutuhnya. Itu sebabnya Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Artinya ketika kita mengatakan beribadah, tidak lain adalah ketika kita juga menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus.
dan berkenan kepadanya. Artinya apa? Ibadah sejati itu melibatkan dedikasi total dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang terlihat nyata di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika beribadah, bukan hanya bicara tentang sebuah persekutuan, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Lalu apa yang kedua? Paulus mengatakan di ayat yang kedua itu, untuk sebuah tekanan di dalam kaitan tema, milikilah transformasi pikiran itu. Di mana pembaharuan pikiran adalah bagian penting dari ibadah sejati. Sebab dari pembaharuan budi, kita bisa memahami dan melakukan apa kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ingatlah, ibadah sejati itu melibatkan perubahan cara berpikir yang selaras atau yang disukai Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu artinya apa? Bukan hanya bicara tentang penampilan luar yang kelihatan religius, tapi tidak digerakkan oleh hati yang memiliki iman percaya bahwa tubuh ini, hidup ini adalah ibadah. Lalu apa yang ketiga? Tidak lain adalah milikilah kerendahan hati dan kesederhanaan itu. Itu bisa kita kaitkan dengan tema kita dengan memahami bahwa ibadah sejati itu mencakup sikap hati yang rendah hati, mengakui keterbatasan diri, dan tidak pernah berlaku sombong, memegahkan diri di dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu apa kaitan tema yang keempat? Pahamilah bahwa kita berbeda, kita beragam. Tapi biarlah gereja sebagai tubuh Kristus yang memiliki banyak anggota itu adalah juga bagian dari sebuah kesatuan akan tugas, akan tindakan pelayanan yang dilingkupi bahwa Kristus sebagai kepala dari gereja itu sendiri. Maka setiap kita hargailah peran setiap masing-masing anggota setiap kita. Lalu yang kelima, pergunakanlah karunia yang ada padamu untuk pelayanan itu, seperti apa yang dikatakan oleh ayat 6 sampai ayat ke-8 itu. Ingatlah bahwa ibadah sejati itu melibatkan pelayanan aktif dan penggunaan karunia Tuhan untuk memberkati orang lain serta membangun komunitas iman. Maka saudaraku, di dalam kasih Tuhan, apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita melalui nats ini? Hal yang pertama, milikilah komitmen total kepada Tuhan. Bertanyalah dengan dirimu, apakah hidupmu seutuhnya engkau persembahkan kepada Tuhan? Lalu apa yang kedua? Transformasilah pikiran dan kehidupanmu. Marilah melakukan pembaruan akal budi itu dengan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mampu untuk lebih dan lebih lagi melakukan segala sesuatu menjadi bagian dari ibadah yang sejatinya di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Tetaplah rendah hati dan hiduplah di dalam kesederhanaan itu. Lalu apa hal yang keempat? Pahamilah, benar kita beragam, kita berbeda dengan karunia yang ada pada setiap kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan lain mencipta keberbedaan itu.
Dan ketika kita memahami kita berbeda, kita harus saling melengkapi untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa yang berikut? Yang kelima, ibadah sejati itu adalah ketika kita selalu memandang dunia ini adalah panggung bagi setiap kita untuk mempertunjukkan karya Allah, imanmu kepadanya, sehingga nyatalah bahwa dunia ini tempat kita mempertontonkan kebaikan Tuhan yang terjadi untuk setiap kita. Dan itulah ibadah yang sejati, yang bukan hanya bicara tentang rumah Tuhan, yang bukan hanya bicara tentang sebuah pelayanan, tapi totalitas kehidupan ini. Lalu apa yang terakhir? Hadapilah tantangan dengan iman. Artinya apa? Biarlah kita juga memahami bahwa tantangan akan selalu ada. Pergumulan akan selalu ada. Mungkin orang akan mencibirmu, menjelek-jelekanmu. Bahkan mungkin seperti apa yang dialami Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, di dalam ibadah sejatinya. Dianggap gila. Tapi percayalah, iman yang sejatinya kepada Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan bagi setiap kita menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Maka tetaplah pandang dunia ini tempatmu untuk beribadah. Maka katakanlah, aku pergi ke pasar untuk beribadah. Aku pergi bekerja untuk ibadah. Aku pergi ke kantor untuk ibadah. Aku pergi ke mall untuk beribadah. Bukan hanya mengatakan, aku mau ke gereja, mau ibadah. Tapi pandanglah semua dunia ini. Setiap sudut dari dunia ini adalah tempatmu, tempat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup ini adalah ibadah yang sejati. Sehingga dimanapun kami berada, itu adalah ibadah. Memuji, memuliakan-Mu, dan mempertunjukkan, mempertontonkan. Ketika hidup kami adalah anugerah yang bersumber dari-Mu. Sehingga segala sesuatu kami kembalikan hanya untuk puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau di dalam setiap hidup kami. Amin.